Baik, perkenalkan saya Gustinara Bakti Pangala, kelas yang sedang stase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Ruspe Sangla. Pada kesempatan kali ini akan membawakan materi mengenai critical care medicine, di mana pada presentasi ini akan lebih membahas mengenai manajemen ICU secara umum. ICU atau Intensive Care Unit merupakan ruangan yang digunakan untuk melakukan perawatan pada pasien-pasien dengan penyakit berat yang potensial untuk reversible, kemudian pasien-pasien yang memerlukan perawatan dan observasi yang ketat, dan pasien dengan kerusakan organ, di mana kerusakan organ yang paling sering itu biasanya adalah kerusakan organ paru. Kemudian perawatan pasien di ruang ICU ini juga bertujuan untuk mengurangi kesakitan dan mencegah kematian pada pasien-pasien kritis. Tujuan dari pelayanan ICU adalah yang pertama untuk mencegah kematian atau cacat, mencegah terjadinya penyulit, kemudian menerima rujukan dari level yang lebih rendah dan melakukan rujukan ke level yang lebih tinggi, mengoptimalkan fungsi organ tubuh pasien, kemudian mengurangi angka kematian pasien kritis, dan mempercepat proses penyembuhan. Untuk jenis ICU berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, ada ICU khusus dan ICU umum. ICU umum. ICU khusus ini biasanya adalah untuk pasien-pasien kritis dan akut dari satu penyakit. Contohnya ada ICCU atau Intensive Chronic Care Unit. Ini pasien dengan gangguan kardiovaskular. Kemudian ada Respiratory Unit untuk pasien dengan gangguan pernapasan, atau Renal Unit untuk pasien dengan gangguan ginjal. Kemudian untuk ICU umum, ini biasanya untuk pasien yang kritis dan akut dengan berbagai penyakit. Pasien dewasa dibedakan dengan ICU pasien bayi dan anak. Itu ada ICU dewasa, ada PACU atau Post Anesthesia Care Unit, dan juga ada NICU atau Neonatal Intensive Care Unit. Kemudian syarat suatu ruangan ICU, itu yang pertama adalah letaknya di bagian sentral dari rumah sakit, dekat dengan ruang bedah dan ruang recovery. Lalu suhu dari ICU sendiri adalah 22-25 derajat. Merupakan suatu ruangan tertutup dan tidak terkontaminasi. Kemudian ruangan aseptik dan antiseptin dibatasi kaca. Lalu kapasitas tempat tidur dilengkapi alat-alat khusus, dan tempat tidur berada dan dapat digerakkan dengan berbagai posisi. Untuk tingkatan ICU dibagi menjadi 3 dalam hal klasifikasi pelayanan, yaitu ada primer, sekunder, dan tersier. Secara umum untuk tingkatan klasifikasi pelayanan, itu hampir sama, di mana pelayanan ICU primer ini merupakan standar minimal, secara umum mampu melakukan resusitasi dan memberikan ventilasi bantu kurang dari 24 jam serta mampu melakukan pemantauan jantung. Untuk pelayanan ICU sekunder menengah, ini mampu memberikan ventilasi bantu yang lebih lama, mampu melakukan bantuan hidup lain, tetap tidak terlalu kompleks. Sedangkan untuk pelayanan ICU tersier ini, untuk yang tertinggi ini, mampu melaksanakan semua aspek perawatan atau terapi intensif. Kemudian indikasi masuk ICU. Untuk pasien prioritas pertama itu pasien-pasien dengan gangguan akut organ, pasien sakit kritis, kondisi tidak stabil,
Kemudian pasien yang memerlukan terapi intensif dengan bantuan alat ventilasi, pemantauan ketat, dan obat-obatan vasoaktif kontinu yang tidak bisa dilakukan di ruang rawat inap lain. Itu contohnya pasien-pasien dengan gagal nafas akut, kemudian pasien bedah kardiotoraks atau pasien septic shock. Pasien prioritas 1 umumnya ini tidak mempunyai batas ditinjau dari terapi yang dapat diterima. Kemudian pasien prioritas kedua. Pasien prioritas kedua adalah pasien-pasien yang memiliki pasien yang membutuhkan observasi intensif secara eksklusif dengan ancaman gangguan organ vital. Contohnya pasien-pasien post open heart. Untuk pasien prioritas ketiga adalah pasien-pasien kritis dengan keadaan tidak stabil dan mempunyai harapan yang kecil untuk penyembuhan atau prognosisnya jelek. Pada pasien ini dilakukan penanganan intensif, namun tidak dilakukan tindakan invasif seperti intubasi dan resusitasi jantung pulmoner. Secara urutan, pasien prioritas 1 harus lebih didahulukan untuk masuk ICU daripada pasien prioritas 2 dan 3. Kemudian berikutnya adalah pasien yang tidak memiliki kriteria untuk masuk ICU. Yang pertama, pasien yang telah dipastikan mengalami brain death dimasukkan ke ICU bila mereka potensial untuk donor darah, tetapi hanya untuk tujuan menunjang fungsi-fungsi organ sementara menunggu donasi organ. Kemudian pasien-pasien yang kompeten tetapi menolak terapi tunjangan hidup yang agresif dan hanya demi perawatan yang aman saja. Kemudian yang ketiga, pasien dalam keadaan vegetatif permanen. Lalu pasien yang secara fisiologis stabil, secara statistik resikonya rendah untuk memerlukan terapi ICU. Contohnya adalah pasien pasca bedah vaskular yang stabil, dengan pasien diabetik ketoasidosis tanpa komplikasi, keracunan obat tetapi sadar, concussion, atau payah jantung kognitif ringan. Pasien-pasien semacam ini lebih disukai dimasukkan ke suatu unit intermediate untuk terapi definitif dan untuk observasi. Kemudian indikasi pasien keluar dari ICU yang pertama, penyakit atau keadaan membaik dan stabil, terapi dan perawatan intensif tidak memberikan hasil, pasien tidak memerlukan ventilator, pasien dengan mati batang otak, pasien yang mengalami stadium akhir, lalu pasien atau keluarga menolak dirawat lebih lanjut di ICU atau pulang paksa. Kemudian seorang petugas kesehatan di ICU itu harus memiliki kemampuan minimal, di mana kemampuan minimal petugas kesehatan di ICU yang pertama adalah mampu melakukan resusitasi jantung paru atau CPR, kemudian pengolahan jalan nafas, intubasi trakeal dan penggunaan ventilator, pemantauan EKG, pemasangan alat pacu jantung dalam keadaan emergensi, pemberian nutrisi enteral dan parenteral, pemeriksaan lab menyeluruh dan cepat, kemudian pelaksanaan terapi titrasi, dan memberikan tunjangan alat-alat vital portable saat transportasi, dan kemampuan fisioterapi dada. Di mana alat-alat yang harus ada di ICU yang pertama adalah ventilator, kemudian alat ventilasi manual dan alat penunjang jalan nafas lainnya seperti suction, peralatan akses vaskular, peralatan monitor invasif dan non-invasif, defibrilator dan alat pacu jantung, alat pengukur suhu, pompa infus dan pompa syringe,
peralatan drain thorax, tempat tidur khusus, lampu untuk tindakan, pulse oximetri harus selalu terpasang pada pasien. Kemudian manajemen dari pasien ICU secara umum itu yang pertama adalah monitoring. 24 jam vital sign dari pasien harus selalu dilakukan pemantauan, EKG, saturasi O2, suhu, tekanan darah, CVP, gula darah, elektrolit, AGD, ventilator, cairan, dan daftar terapi. Itu harus selalu dimonitor. Kemudian dari nursing and paramedical care, itu tracheal suction, profilaksis stress ulcer dan DVT, kemudian perubahan posisi pasien setiap 2 jam, kemudian memandikan pasien, bowel care, support psikologis. Lalu manajemen akses vaskular untuk terapi cairan dan juga nutrisi, juga kontrol infeksi dengan universal precautions. Terapi dasar dari ICU itu singkat juga dengan FAST HACS, di mana F adalah feeding. Feeding itu bisa menggunakan terapi enteral maupun juga parenteral, di mana malnutrisi itu menyebabkan peningkatan komplikasi dan memperburuk hasil luaran pasien sakit kritis. Banyak pasien yang mengalami malnutrisi sejak masuk ICU dan membutuhkan dukungan nutrisi yang memadai dan sesuai dengan peninjauan intake setiap hari. Jika pemberian makanan oral tidak memungkinkan, nutrisi enteral lebih dipilih daripada nutrisi parenteral dan harus dimulai sejak dini. Kemudian yang kedua adalah analgesia. Untuk analgesia itu nyeri sendiri dapat mempengaruhi pemulihan psikologis dan fisiologis pasien, dan analgetik yang memadai menjadi bagian integral dari manajemen perawatan intensif yang baik. Pasien sakit kritis juga merasakan nyeri, bukan hanya karena penyakitnya, tetapi juga karena prosedur rutin seperti perubahan posisi, prosedur hisap lendir, dan ganti pakaian. Terapi farmakologis untuk menghilangkan nyeri termasuk obat antiinflamasi non-steroid, acetaminophen, dan opioid itu penting untuk diberikan. Opioid paling banyak digunakan meskipun dapat dikombinasikan dengan obat antiinflamasi non-steroid atau acetaminophen untuk pasien tertentu. Namun perhatian juga harus tetap diberikan untuk memastikan bahwa analgesia yang diberikan secara memadai tetapi tidak berlebihan. Kemudian berikutnya adalah S atau sedation. Seperti halnya analgesia, sedasi juga merupakan hal yang penting bagi pasien ICU, tetapi tidak ada aturan berapa banyak dan seberapa sering obat diberikan, dengan perhatian bahwa pemberian sedasi harus dititrasi pada individu. Penghentian sedasi transien harian dapat mengurangi efek tidak menguntungkan dan lama rawat inap ICU. Kemudian T merupakan tromboprofilaksis atau tromboembolik profilaksis, di mana profilaksis tromboemboli belum banyak digunakan, namun tingkat mortalitas dan morbiditas terkait tromboemboli vena cukup besar dan dapat dikurangi dengan profilaksis. Lalu H itu adalah head up, itu head of the bed elevated. Itu beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian posisi kepala dengan menaikkan tempat tidur head up pada 45 derajat dapat mengurangi kejadian reflux gastroesophageal pada pasien dengan ventilasi mekanik. Dan satu studi acak terkontrol juga menunjukkan bahwa penurunan angka pneumonia nosokomial ketika pasien dirawat semi recumbent. Dengan demikian upaya harus dilakukan untuk menjaga tidak hanya kepala tempat tidur tetap tinggi, tetapi juga dada pasien. Kemudian U itu adalah ulcer prophylaxis.
Ini untuk prevensi stres pada prevensi munculnya ulkus atau ulcer. Pencegahan ulkus stres ini memang sangat penting, terutama untuk pasien dengan gagal nafas atau kelainan koagulasi, atau pasien yang sedang dalam terapi steroid, kemudian pasien dengan riwayat ulkus gastroduodenal yang berisiko lebih tinggi terkena perdarahan gastrointestinal berhubungan dengan stres. Ada beberapa opsi perawatan, termasuk antasida, sucralfate, antagonis H2, dan inhibitor pompa proton yang diusulkan. Namun meskipun beberapa penelitian acak, terkontrol, dan meta-analisis membandingkan agen-agen ini, pengobatan yang optimal itu juga masih belum jelas. Kemudian G itu ada glycemic control atau kontrol glukosa, di mana kadar gula darah yang ketat 80-110 mg per desiliter darah dalam penelitian oleh Van den Berg mungkin sulit untuk dipatuhi dalam keperawatan pasien rutin. Tetapi banyak unit sekarang bertujuan untuk menjaga kadar gula darah tetap di bawah 180 mg per desiliter darah. Kemudian S itu ada untuk spontaneous breathing trial, di mana penilaian harian dari uji pernafasan spontan telah terbukti sebagai metode yang aman, efektif, dan sangat prediktif untuk menentukan pasien mana yang mentolerir penyapihan ventilator. Ventilasi mekanik yang berkepanjangan telah dikaitkan dengan peningkatan angka pneumonia terkait ventilator, rawat inap, dan kematian total. Oleh karena itu, uji pernapasan spontan harus dipertimbangkan setidaknya setiap hari dan dilakukan dengan cara yang sangat protokol oleh tim perawat dan terapis pernapasan yang terlatih baik. Kemudian B itu adalah bowel movement, di mana gangguan motilitas gastrointestinal termasuk ileus, konstipasi, dan diare itu sering terjadi pada pasien sakit kritis dan dapat memberi beban tambahan. Diare dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, kemudian dehidrasi, iritasi hemoroid, anemia, dan delirium. Konstipasi sebaliknya dapat menyebabkan ketidaknyamanan pasien yang signifikan, intoleransi makan, dan delirium. Penilaian rutin dan perawatan untuk mempertahankan fungsi usus yang normal harus dilakukan pada semua pasien sakit kritis. Lalu I itu untuk indwelling catheter, di mana kateter yang menetap termasuk kateter urin, arteri, vena sentral, arteri paru, dan dialisis umumnya digunakan pada pasien-pasien sakit kritis. Kateter dipasang dengan menembus mekanisme perlindungan alami tubuh sehingga berisiko tinggi terhadap infeksi lokal dan sistemik. Penghentian dan pelepasan dini ketika kateter sudah tidak diperlukan lagi itu merupakan strategi penting untuk memerangi infeksi terkait kateter. Penilaian harian harus dilakukan terhadap kebutuhan kateter ini dan pelepasannya bila tidak diperlukan secara medis. Kateter urin biasanya bisa dipasang selama 7 hari. Ini untuk mencegah terjadinya infeksi. D itu adalah drug de-escalation. Terapi antimikroba empiris memang sangat penting untuk pengobatan infeksi nosokomial yang serius. Setelah patogen diidentifikasi dan sensitivitas atau resistensi antimikroba telah dilaporkan, maka regimen harus dikonversi ke antibiotik spektrum sempit. Ini untuk menghemat biaya dan juga spesifik untuk agar terapinya spesifik pada patogen. Sebisa mungkin melakukan kultur. Mungkin di awal bisa diberikan antibiotik broad spectrum sebelum menunggu kultur yang disebut dexetalase. Mungkin sekian untuk presentasi dari critical care medicine, di mana pada pembahasan kali ini lebih banyak membahas tentang manajemen di ICU secara umum. Mungkin sekian dan terima kasih.